Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Saya bukan mengarang buktiin kalau saya bohong. Disgusting shit. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Dan yang mau kembaran pakai Neror merch, linknya udah ada di description box. Kasus yang kita akan bahas malam ini adalah satu kasus yang sedang menggemparkan Indonesia, menjadi topik yang didiskusikan sama semua orang. Bahkan ada orang-orang yang aku kenal meminta aku dan NCC untuk bantu rangkumin karena pembahasannya benar-benar lagi di mana-mana. Kasus ini berhubungan dengan seorang laki-laki muda berusia 22 tahun bernama Iwayan Agus Suartama. Agus ini tinggal di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan seorang penyandang disabilitas. Nah, namanya Agus ini guys, keseret dalam suatu kasus ruda paksa atau pelecehan seksual yang memunculkan perdebatan dan diskusi yang lumayan panas akan apakah dia benar-benar bersalah dan mungkin melakukan semua yang dituduhkan padanya, bahkan dengan kondisi fisiknya, atau apakah dia dijebak dan dijadikan kambing hitam untuk disalahkan. Dan sebelum kita bahas, so far dari berita-berita yang kalian ikuti atau yang kalian dengar, gimana menurut kalian tentang kasus ini? Make sure kalian tinggalin komen menurut kalian gimana, apa yang kalian percaya, dan apa pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari kasus ini. Dan untuk rangkuman dari kasusnya langsung aja kita bahas bareng. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Jadi kasus ini bisa muncul di ranah publik bermula pada 7 Oktober 2024. Jadi ada seorang mahasiswi yang inisial namanya itu MA. MA melapor ke Polda NTB bahwa dia adalah korban dari tindak pelecehan yang dilakukan oleh seorang pria bernama Agus. Nah, menurut keterangan dari pendamping MA, Ade Latifah Fitri, MA mengaku bahwa suatu hari dia itu lagi nangis guys di Taman Udayana. Nah, MA menangis hari itu di taman karena pada saat itu dia baru aja ngelihat ada sepasang kekasih yang sedang berciuman. Nah, ujuk-ujuk tiba-tiba ada seorang pria yang mendekati. Pria itu adalah Agus. Agus mulai menghibur MA, memberikan kata-kata mutiara, menceritakan juga tentang hidupnya yang sulit dengan kekurangannya. Dan MA yang pada saat itu lagi di kondisi emosional yang kurang baik, akhirnya mulai luluh mendengarkan Agus. Agus lanjut memberikan MA kata-kata motivasi, mendengarkan keluh kesahnya MA, dan mulai memancing-mancing nih informasi dari masa lalunya MA. Agus akhirnya mengatakan pada MA bahwa dia itu kehidupannya sudah dipenuhi dengan ketakutan-ketakutannya dan hal-hal buruk yang bisa terjadi. Lalu Agus menyarankan MA untuk membersihkan jiwanya melalui mandi suci. Dia pun mengatakan bahwa dia biasanya bisa membantu orang membersihkan jiwa mereka dengan menggunakan mandi suci ini. Dan jika MA setuju, Agus bisa membantu melakukan prosesi mandi suci ini di sebuah homestay. Tadinya MA menolak ajakan tersebut, tapi karena pikirannya pada saat itu kacau, Agus pun sangat meyakinkan. Dia juga selalu mengatakan bahwa dia basically harmless. Dia nggak mungkin bisa menyakiti MA, orang dia nggak punya lengan, nggak bakal bisa macem-macem juga. Akhirnya MA pun menurut. Mereka pun pergi ke homestay tersebut, di mana Agus membayar Rp50.000 untuk menempati kamar nomor 6 yang berada di pojokan. Nah, di dalam kamar katanya Agus memang melakukan semacam prosesi, merapalkan mantra-mantra, melakukan sebuah ritual. Sebelum kemudian Agus mulai memaksa MA untuk melepaskan pakaiannya dan mendorongnya dengan badannya. Ditambah lagi, MA juga mengatakan pada saat itu Agus mulai melancarkan ancaman-ancaman termasuk membongkar aib masa lalu MA kepada orang tuanya jika dia tidak dituruti. Karena hal itu, MA pun takut dan terpaksa mengikuti untuk melakukan persetubuhan. Nah, itu adalah cerita versinya MA yang melaporkan Agus. Ketika Agus dimintai keterangannya, dia menceritakan kronologi yang sangat berbeda guys. First of all, dia langsung bilang bahwa dia difitnah, bahwa dia sebenarnya yang merupakan korban. Agus mengaku bahwa benar dia ketemu sama MA di Taman Udayana dan Agus menghampiri MA untuk meminta tolong diantar ke kampus. MA mengiyakan untuk mengantarkan Agus ke kampus, tapi alih-alih ke kampus, kata Agus, dia dibawa ke sebuah homestay. Agus menyebut bahwa MA lah yang membayar kamar, MA yang membukakan pintu,
MA juga yang sampai melepaskan baju dan celana dia. Dalam kesaksiannya, Agus mengaku bahwa dia pada saat itu takut melawan karena posisinya pada saat itu dia sudah tidak berbusana. Seperti yang kita lihat secara logika, dengan keadaan saya seperti ini, bagaimana saya mau melakukan kekerasan seksual sedangkan Tiang tidak bisa benar-benar buka celana, buka baju. Dan seperti Bapak lihat baru datang, Tiang masih dimandiin sama orang tua, masih dirawat sama orang tua, masih dibukain baju celana, semuanya kencing, buang air besar masih dibukain. Apa daya saya yang dituduhkan dengan memperkosa orang? Dan itu kan kalau memang terjadi gitu, dia bisa melawan, bisa mendorong dan bisa dan sebagainya. Karena ada dua kesaksian yang sangat berbeda, akhirnya pihak berwajib pun merujuk ke hasil visum yang dilakukan sama MA, di mana ditemukan ada 2 lecet di kemaluannya MA yang diakibatkan oleh benda tumpul. Diduga bahwa benda tumpul tersebut adalah kaki. Nah, setelah ada laporannya MA ditambah hasil visumnya, akhirnya pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan. Dari proses penyelidikannya, polisi menemukan ada 2 alat bukti yang cukup dan diperkuat juga dengan kesaksian 5 orang saksi. 5 saksinya adalah temannya MA, AA, pria yang menjaga homestay, IWK, perempuan lainnya yang merupakan saksi tapi juga korban, JBI, seorang perempuan yang hampir mengalami peristiwa serupa dengan MA, LA, dan seorang pria temannya MA, Y. Dan dari semua proses penyelidikan tadi, pada 30 November 2024, Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita Renakta 4 di Treskrimum Polda NTB, AKBP Nimade Pucewati, menyampaikan bahwa Agus telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap MA. Oh my god. Dan karena itu akhirnya berita ini mencuat ke publik dan mulai ramai diperbincangkan. Banyak orang yang mengutuk Agus, tapi nggak sedikit juga yang percaya bahwa Agus tidak bersalah karena dia adalah seorang tunadaksa yang tidak memiliki 2 tangan yang sempurna. Agus jadi mendapatkan banyak banget dukungan masyarakat secara moral maupun material. Beberapa organisasi sosial bahkan memberikan bantuan nih guys buat Agus untuk memperjuangkan keadilan. Bahkan ada 16 pengacara yang menyatakan siap untuk membela Agus dalam kasus ini. Tim kuasa hukum menyebut bahwa Agus itu selalu bersifat kooperatif dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Mereka pun mengklaim bahwa tindakan yang dilakukan Agus kepada MA itu atas dasar sama-sama suka, sama-sama mau. Yang awalnya yang aktif itu adalah tersangka, namun tapi apa yang sudah kami dengarkan dan kami lihat itu adalah yang aktif itu adalah dari pihak korban. Sejauh ini Agus terbuka di pengacara? Terbuka, sangat terbuka. Kami memohon beliau ini terbuka sehingga kami juga mempunyai ruang untuk melakukan pembelaan. Ibu Agus pun yakin bahwa anaknya tidak bersalah dan beliau berharap bahwa polisi meninjau ulang penetapan Agus sebagai tersangka. Kaget dan shock sekali Pak, sampai saya pingsan, tidak kuat ngelihat anak saya sudah kondisinya kayak begini, terus dijadiin tersangka, kan itu tidak masuk di akal Pak. Bagaimana dia buka baju celana sendiri, sementara dari bayi sampai sebesar ini saya yang merawat Pak, yang mandiin, yang semua-muanya. Nah, karena banyaknya dukungan dan juga orang-orang yang mendorong kasusnya Agus ini, akhirnya investigasi lanjutan pun dilakukan. Dan seiring waktu berjalan dan ramainya perdebatan dan diskusi dan pembahasan tentang kasusnya Agus versus MA, ternyata juga memberi ruang untuk pelapor-pelapor lainnya. Setelah kasus ini mencuat ke publik, 13 orang lainnya melapor ke pihak kepolisian bahwa mereka mengalami hal yang sama dengan MA. Dan dari 13 korban yang bersuara, diketahui bahwa beberapa kejadian itu dilakukan di homestay yang sama, yaitu Nangs Homestay di Jalan Dr. Sutomo, Karangbaru, Kota Mataram. Saat investigasi lanjutan juga dilakukan di homestay tersebut, sang pemilik homestay, seorang perempuan bernama Shinta, mengaku bahwa sebenarnya dia tuh udah merasa ada yang janggal dengan aktivitas Agus yang sering ke homestay miliknya. Shinta itu tidak pernah mempermasalahkan kalau Agus datang ke sana membawa perempuan yang berbeda-beda karena memang dia sudah memiliki KTP dan sudah cukup umur. Bahkan Shinta mengaku bahwa ada satu periode di mana 1 minggu ada 4-5 perempuan berbeda yang dibawa sama Agus ke homestay-nya. Tapi yang janggal menurut Shinta adalah beberapa dari teman perempuannya Agus itu keluar dari kamarnya Agus dalam kondisi yang kelihatan panik atau lari terburu-buru. Bahkan suatu kali Shinta pernah melihat ada yang keluar dari kamar itu sambil menangis. Nah, meskipun Agus sering datang nih ke homestay-nya Shinta mengaku bahwa Agus ini bukan langganannya karena Agus juga diketahui menginap di banyak tempat. Saya sudah speak up juga, pada tulisannya iya si Agus memang sering datang ke sini, orangnya hampir setiap hari. Itu memang sering Agus sini ya, tapi bukan langganan bukan ya? Kalau langganan sih enggak, dia banyak di banyak tempat, bukan di sini aja. Cuman pas
Kejadian kan di sini. Dia kesini tuh sama cewek atau Berbeda. cewek yang berbeda-beda? Dan pada Senin 2 Desember kemarin, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, resmi menetapkan terduga pelaku Agus sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap 3 korban. Nah akhirnya pada 11 Desember kemarin, polisi menggelar adegan rekonstruksi versinya tersangka di 3 tempat, Taman Udayana, Islamic Center, dan juga homestay. Dari sini, kepolisian juga mendapatkan bukti baru karena kalau menurut BAP nih, pas BAP, si Agus mengakunya bahwa cuma ada 28 adegan. Tapi pas proses rekonstruksi berubah jadi 49 adegan. Nah dalam adegan tersebut ya ini versinya Agus di mana dia dibonceng terus ke homestay, dan sebelum menuju homestaynya mereka ada kesepakatan kalau misalkan siapa nih yang bakal bayar tentang homestaynya. Tapi dari rekonstruksi terlihat ada perdebatan antara Agus dan korban terkait pembayaran. Sampai korban akhirnya setuju untuk membayar kamar dan melakukan pembayaran sebelum akhirnya diarahkan ke kamar nomor 6. Nah tapi setelah peristiwa tersebut katanya Agus tidak jadi mengganti uang korban yang membuat korban akhirnya marah. Argumennya adalah suka sama suka. Tidak ada paksaan. Cuma ada ketika kemudian bahwa ada kejadian itu minta uang dan kemudian tidak diberikan, itulah yang merupakan sebab kemudian minta uang, tidak ada pada saat itu, nah baru kemudian dia dibawa ke sini dan ketemu sama dia. Nah menurut Kombes Pol Syarif Hidayat di Reskrimum Polda NTB ada 2 versi keterangan yang berbeda aktivitas saat berduaan di dalam kamar homestay tersebut. Menurut MA, Agus yang lebih aktif, sementara menurut Agus, MA yang lebih aktif. Ngerti nggak kalian? Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti mungkin belum umurnya, nggak usah dipaksakan untuk mengerti, nggak perlu. Nah, seiring berjalannya kasus ini guys, sampai Senin tanggal 16 Desember 2024, jumlah korban yang sudah melaporkan Agus itu telah mencapai 17 orang. 3 diantaranya adalah anak di bawah umur, dan 9 diantaranya, 7 dewasa dan 2 usia anak-anak, sudah memberikan keterangan mereka di Polda NTB. Dan korban-korban ini sebagian besar adalah perempuan yang merasa dimanipulasi dan diancam oleh pelaku. Dan mereka hampir semuanya mengatakan bahwa sebelumnya mereka takut untuk melaporkan kejadian ini karena takut kejadian yang mereka alami tidak dipercaya. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jurnadi, mengatakan bahwa dari keterangan para korban, Agus itu selalu menggunakan modus yang sama. Dia akan mendekati perempuan-perempuan yang duduk sendirian di Taman Udayana atau Taman Sangkareang Kota Mataram. Agus sepertinya melihat pattern guys, bahwa orang yang lagi duduk sendirian, posisinya tuh lagi galau atau lagi ada masalah. Nah dengan itu, Agus akan mendekati perempuan ini, menunjukkan kondisinya, membuat iba para korban, dan mulai meyakinkan mereka dengan kata-kata mutiara tentang kehidupan, kata-kata gombal, pujian, motivasi, selagi dia juga sembari menjatuhkan dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, susah beraktivitas, selalu direndahkan. Akhirnya orang-orang yang dia dekati itu jadi iba, kasihan sama dia, merasa bahwa dia orang baik dari kata-katanya yang mengangkat, memuji, membesarkan hati, simpati sama dia pula. Dan hal itu kemudian dimanfaatkan untuk menggali informasi sampai hal-hal pribadi yang sensitif. Nah, informasi-informasi tersebut kemudian dikumpulkan sama dia dan dijadikan senjata kelak setelah korban-korban yang iba sudah mengikuti permintaannya tapi menolak untuk melakukan sesuatu. Itulah waktu di mana dia akan mengeluarkan informasi-informasi tersebut untuk emotional blackmailing. Dan korban-korban yang terintimidasi dan takut akhirnya mau gak mau mengikuti apapun yang dia minta. Kemudian pernyataan dari korban yang memang menjadi titik yang menjadi perhatian kami adalah di sana terjadi manipulasi dan juga ancaman yang dirasakan oleh korban, di mana pelaku mengancam bahwa jika korban tidak menuruti permintaan dari pelaku, maka pelaku akan melaporkan atau membeberkan masalah-masalah yang sudah mereka sharing selama obrolan itu terhadap orang tua korban, yang dimana korban merasa kemudian ketakutan di situ dan akhirnya secara terpaksa menuruti permintaan-permintaan pelaku seperti itu. Dan selalu patternnya sama, orang-orang ini akan digiring sama dia ke homestay, dibilang bahwa dia juga nggak bisa ngapa-ngapain mereka dibikin nyaman, ada yang dibilang mau dibantu prosesi mandi suci, mungkin ada beberapa yang hanya ingin ruang curhat. Yang jelas nih, begitu sampai di homestay, hampir semua korban yang mencoba untuk kabur diberitahu sama Agus kalau misalkan mereka mencoba untuk berteriak, masyarakat sekitar akan datang untuk menggerebek ruangan tersebut dan menikahkan mereka. Pihak pelaku meminta korban untuk membawa dirinya, korban dan pelaku, ke sebuah homestay, yang dimana akhirnya di sana terjadi pelecehan seksual fisik. Jadi saya tegaskan di sini yang terjadi adalah pelecehan
pelecehan seksual fisik dari pelaku terhadap korban. Sebenarnya dari korban sendiri sudah sempat melawan juga, namun di sana juga ada ancaman lainnya di mana dikatakan bahwa kalau misalnya melawan nanti hidupnya hancur dan juga kalau teriak didengar orang nanti mereka akan dinikahkan, sehingga korban juga semakin ketakutan. Akhirnya setelah itulah baru kemudian korban melaporkan kejadian itu ke kepolisian. Intinya sebenarnya Agus nih terlihat sangat pintar ya, jago ngomong, insting emosinya juga sangat kuat. Jadi dia mengetahui apa yang perlu didengar nih sama orang-orang dalam situasi-situasi tertentu. Contohnya ada satu rekaman suara yang tersebar ketika Agus lagi merayu targetnya. Kakak cantik, jangan mau sama saya. Saya percaya kakak bisa kan? Punya ilmu kan? Karena berinspirasi, buktiin bahwa kakak itu bisa. 6 tahun saya nyari kamu, tanpa saya sadarin kemana saya nyari orang yang bisa mengerti dan saya tahu di mana kita hati saya pernah jatuh di sini deh. Saya ada senang lama, lapar mata itu, luntur ukurannya, nanti gaya apa ke kampus kakak bersendiri sampai kakak sholat pasti tidak bisa sholat karena ada ganjalan. Kenapa saya tahu? Karena saya punya foto atau kan orang ini bisa tahu baca ini, baca itu. Kakak dari mana? Dari Sumbawa, tapi nggak lahir di Sumbawa. Iya lahir di sini. Nggak. Di mana? Di Bekasi. Nah, kan perjuangan kakak itu ya Allah hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Coba demi Tuhan, nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kakak akan jadi orang yang tertinggi guys. Saya bukan mengarang, buktiin kalau saya bohong. Kapanpun kamu ketemu saya, kamu bisa bunuh saya. Tapi kakak, jangan kamu buat dirimu yang tidak setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama mode sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Buktinya dia ngerusak kamu. Saya langsung ke dokter. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Dari mana saya tahu? Itu pikiran. Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Di mana Allah? Di atas gitu. Mana pernah melihat dia di atas? Tapi dia ada di hati kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur. Itulah dia omongannya aja guys, udah kayak motivator. Karena kamu percaya sama saya. Kamu baru ketemu sama saya. Mending dia jual asuransi, berguna dikit. Ada dugaan keterlibatan dari ibunya Agus. Jadi Andre Saputra, pengacara dari korbannya Agus, menduga bahwa ada keterlibatan dari ibunya Agus sendiri, IGAA. Kata Andre, hampir 15 korban meminta juga agar ibunya Agus itu juga turut diperiksa. Apparently dari 15 orang itu semua ada pattern yang sama, di mana ketika Agus sedang melakukan aksinya, dia akan meminta sang korban untuk menelpon ibunya. Bahkan salah satu korban mengatakan bahwa sekitar bulan Februari, Agus itu pernah datang ke kamar korban, mengetuk pintu, lalu mengatakan, "Nafsu saya sudah naik, mohon bantu saya mengeluarkan cairan." Disgusting. Dan saat korban menolak, Agus kemudian mengiming-imingi korban bahwa dia akan memberikan 1 kilogram emas atau 1 batang emas. Jadi untuk meyakinkan para targetnya, Agus akan mendesak mereka untuk menelpon ibunya, untuk basically meyakinkan mereka bahwa dia orang baik-baik gitu. Nah yang untuk korban Februari itu, Agus juga meminta dia untuk menelpon ibunya, dimana pas telepon tersebut diangkat, Agus langsung bilang, "Mak, saya ingin memberikan 1 kilogram batang emas ke perempuan ini," gitu. Terus ibunya Agus mengatakan, "Iya." Entah apakah ibunya benar-benar tahu nih modus operandinya Agus secara lengkap, atau mungkin ibunya mikir kayak, "Oh ya udah deh, ini kayak Agus lagi suka cewek, bantuin aja biar berteman." Tapi dia nggak tahu bahwa aksi anaknya itu udah masuk ke tindak kriminal. Tapi aku setuju sih kalau misalkan emang ada yang terlibat, harus diselidiki lebih lanjut dalam kasus ini. Maybe, mungkin nggak sih? "Mbak, bisa nggak saya minta tolong? Saya pengen kencing unin coba. Padahal leno tuh aku irame dengan taman nu kembi aku do. Aku lain ngendeng tulung. Padahal iluwe mama kena. Kebetulan di taman tie dekat kanca. Ingat keni yang kenu ya surun aku telepon mak, disuruh aku telepon mak, coba cek mak antie ndek sekomplotan non kancana kan. Senjuru aku telepon mak meniunin.
Nah, saat ini kasus ini ditangani sama Polda NTB dan Agus tuh telah menjalani pemeriksaan intensif di Subdit 4 Renakta di Treskrimum. Nah, proses hukumnya masih terus berjalan, termasuk pengumpulan bukti digital forensik yang melibatkan rekonstruksi peristiwa. Jadi lagi disisir nih semua media sosial, orang-orang yang memiliki bukti-bukti dari Agus, termasuk bahwa kayak ternyata beneran nih dia tuh nggak selemah itu, karena muncul video-video bukti bahwa dia bisa memainkan musik dengan kakinya, nyetir motor, buka bungkus coklat, dan sebagainya. Halo bosku, jalan-jalan putra bosku. Satu kata. Titik 2 koma, kamu cantik, akhirnya punya. Muncul juga sebuah video perbincangan semacam podcast gitu, dimana dia menjelaskan apa yang bisa dia lakukan dengan seorang perempuan dan sebagainya. Saya sedang duduk sendirian di bangku Udayana. Agus ini datang, saya bilang gini, saya bukan pengemis, saya cuma mau nanya berhak nggak saya hidup, katanya gitu ke saya. Udah saya bilang iya berhak, tapi banyak orang-orang yang ngajak saya kalau saya itu buntung, banyak yang ngolok-ngolok saya. Terus dia bilang dari saya kasih dia nasihat lah gitu kan buat nggak benar gitu. Sebenarnya saya prank kamu, katanya, tapi terima kasih udah membuat saya bertahan hidup, katanya. Ternyata kamu orang baik. Di sini saya ngerasa gak dihargain banget. Ayo kita pindah tempat, saya belum kasih kamu imbalan, katanya gitu. Nah, karena saya iba, saya juga ngikutin dia, tapi ini pastinya saya yang bonceng dia ke Taman Sangkareang. Kita pergi ke tempat bermainnya di sana, ke ayunan. Nah, kan udah agak malam ya, saya nggak pulang, tapi saya nggak tahu jalan, pulang ke tempat saya. Katanya Agus ini mau nganterin saya pulang. Pas sudah naik motor ini, di belakang itu juga mepepetin badannya ke saya. Aman kok sama saya, katanya. Saya juga nggak bakal apa-apain kamu. Gimana saya apa-apain kamu? Saya juga punya tangan, katanya gitu. Very disturbing. Dan sembari menunggu hasil penelitian jaksa, penyidik kepolisian juga memperpanjang masa penahanan tersangka dalam status tahanan rumah dalam jangka waktu 40 hari ke depan, terhitung Selasa, tanggal 2 Desember 2024. Kombes Syarif Hidayat selaku Ditreskrimum Polda NTB juga mengatakan bahwa pihak mereka telah menetapkan Agus sebagai tahanan rumahan karena fasilitas tahanan untuk penyandang disabilitas itu belum memenuhi. Tersangka itu memang memiliki kemampuan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 6C Undang-Undang TPKS, memang mampu. Kami juga melakukan, kalau di dalam konteks penanganan kasus kan di awal ketika disabilitas berhadapan dengan hukum itu ada namanya penilaian personal, dan penilaian personal ini kami lakukan antara Polda dengan KDD, itu melakukan penilaian personal sehingga memungkinkan bahwa memang si pelaku memiliki kualifikasi dan mampu dipertanggungjawabkan terhadap kasus ini sehingga kasus ini tetap berlanjut. Tapi penekanan saya yang dari awal tadi adalah bahwa kasus ini lanjut, tetapi hak-hak tersangka sebagai disabilitas itu tetap dilindungi dan dipenuhi. Nah, tapi hari ini juga sampai sekarang nih masih ada dua kubu kalau misalkan aku baca-baca online, karena memang kasus ini tuh memicu kontroversi yang luar biasa ya di Indonesia, di kalangan publik terutama. Banyak sekali yang menyerukan keadilan bagi para korban dan percaya bahwa memang kekerasan seksual itu bisa terjadi terlepas dari keterbatasan fisik sang pelaku. Pastinya banyak banget penekanan publik akan pentingnya proses hukum yang adil dan sensitif terhadap korban, dan menyerukan pesan ini juga online gitu. Dalam riset video ini aku juga sempat melihat beberapa konten-konten yang jatuhnya malah merendahkan korban-korbannya. Kenapa mereka tidak melakukan ini, kenapa mereka tidak melakukan itu pada seorang penyandang disabilitas. Mestinya Agus mereka giniin aja atau gituin aja, seakan meragukan kesaksian mereka. Selagi menurut aku nggak apa-apa untuk berdiskusi, untuk mencari kebenaran bersama, tapi di sisi lainnya kita juga harus punya empati, karena kita sebenarnya tidak tahu sejauh apa manipulasi seorang pelaku bekerja pada orang-orang yang memang ditarget olehnya dalam kondisi yang lemah. Di sisi lainnya, memang banyak masih orang-orang yang mempertanyakan apakah tuduhan-tuduhan terhadap Agus itu valid, apakah mungkin dengan disabilitasnya, apakah Agus sebenarnya adalah korban karena dia hanya berhasil meyakinkan seseorang untuk tidur dengannya, lalu dicap sebagai pelaku pelecehan seksual. Ya, menurut bukti-bukti yang dikumpulkan sih so far menunjukkan bahwa memang ada manipulasi, ada juga blackmailing, ancaman. Jadi kalau misalkan kalian mau, kawal saja kasusnya, selagi pihak berwajib juga terus melanjutkan investigasi untuk menemukan lebih banyak bukti, baik yang meringankan atau memberatkan sang tersangka. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah. Aku sebenarnya jarang banget ngasihin opini pribadi aku dalam pembahasan kasus-kasus kita, karena aku lebih suka melihat diskusi dulu di bawah daripada menaruh personal opinion aku. Cuman menurut aku yang penting di highlight dalam kasus ini adalah walaupun banyak yang mengatakan ada eksternal faktor seperti kayak Agus memiliki ilmu atau dia bisa menghipnotis dan sebagainya,
sebenarnya menurut aku, to put all of that aside, penting juga untuk mengingat bahwa manipulasi hanya sekedar manipulasi menggunakan lisan, menggunakan kata-kata. Jika terpampang pada target yang tepat, seseorang yang memang sedang tidak baik-baik saja cukup untuk menjadi senjata akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin untuk mayoritas orang yang saat ini lagi baik-baik saja, mendengar kasus ini tuh nggak masuk akal. Untuk apa para korban mau mendengarkan seseorang di taman? Untuk apa mereka setuju masuk ke homestay bersama? Bahkan beberapa membayar homestaynya. Mau dimandi sucikan sama stranger, orang tidak dikenal. Dan karena itu, menurut aku juga penting untuk mengingatkan, selain mengingatkan untuk hati-hati kepada ilmu hitam atau orang yang sudah jelas jahat, juga untuk teman-teman kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, tante, ibu, om, semuanya untuk hati-hati sama orang-orang yang terlihat baik tapi mungkin punya maksud yang jahat, yang pintar dan mampu menggunakan kata-katanya untuk menyakiti seseorang. So ya, aku gak sabar untuk baca komentar kalian. Menurut kalian gimana tentang kasus ini? Apakah ada kejanggalan-kejanggalan yang masih kayaknya ganjel gitu di kasus ini yang menurut kalian membuat banyak orang akhirnya ragu? Dan apa yang meyakinkan kalian bahwa ya ini bisa terjadi bahkan dengan pelaku seorang penyandang disabilitas? Coba komen di bawah, aku gak sabar untuk baca diskusi kalian dan juga komentar kalian. What do you think of this case? Dan jangan lupa untuk subscribe, pencet tombol subscribe-nya di bawah biar kalian dapat notifikasi, karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Stay safe. Untuk Agus bisa what does it mean? Nafsu saya sudah naik. Investor cairan. Disgusting. PDD kali, baby oil.